ketemu lagi bersama saya Suwangsi Tanggang, dan kali ini saya bersama Bang Rudi di kantornya Bang Rudi sendiri ya. Ya. Saya di kantor KKI Warsi. Bang Rudi ini Direktur Eksekutif KKI Warsi. Ya. Bang Rudi, ini kita bicara soal bagaimana ancaman terhadap ekosistem atau lingkungan di Jambi secara umum. Kalau dalam pandangan Bang Rudi sebagai Direktur Eksekutif KKI Warsi, apa yang kemudian menjadi ancaman dan tantangan ke depan ini, Bang Rudi? Ya, jadi kita bisa memang melihat secara historikal gitu ya, perkembangan dari waktu ke waktu terkait dengan eksploitasi sumber daya alam. Jadi kalau kita lihat tahun 70-an di Jambi itu, tahun 71 saja, Jambi itu sekitar 72% itu adalah kawasan hutan. 72%. 72% itu pada tahun 71 ya. Dan pada tahun 71 itu juga hampir 80% dari kawasan hutan tadi itu HPH. HPH ya. Gitu ya. Nah, jadi trennya tahun 70-an adalah HPH. Ya. Jadi hutan dieksploitasi untuk diambil kayunya. Nah, barulah kemudian dimulai pertengahan tahun 80-an itu masuk sawit. Ya. Nah, HPH yang tadi mengambil kayu itu sebagian yang secara tata ruang statusnya adalah kawasan hutan produksi konversi namanya. Ya. Itu dikonversi menjadi kebun sawit. Gitu. Nah, memang beriringan. Itu semenjak transmigrasi? Ya, jadi itu beriringan dengan masuknya kelapa sawit itu diawali masuk dulu transmigrasi. Gitu kan. Jadi kita lihat kalau di Jambi ini tahun 74 sampai dengan 78 itu dibangun Trans Sumatera. Ya. Gitu, yang membelah Pulau Sumatera itu. Nah, itu juga membelah Jambi. Beriring selesainya Trans Sumatera masuk transmigrasi. Pertama kali Rimbo Bujang. Ya, kita lihat ada Rimbo Bujang, ada Kuamang Kuning, ada Pemenang, ada Singkut, itu yang besar-besar. Nah, itu semua mengikuti Trans Sumatera jalurnya. Seiring dengan itu juga tadi medio 80-an masuk juga kelapa sawit. Juga berdekatan dengan Trans Sumatera, berdekatan dengan transmigrasi. Sehingga sebagian transmigrasi itu adalah transmigrasi yang statusnya itu adalah petani plasma untuk perkebunan kelapa sawit itu. Nah, balik ke isu eksploitasi sumber daya alam itu sangat kental. Jadi hutan dieksploitasi, habis kayunya masuk sawit, masuk transmigrasi. Seiring dengan itu, yang kalau saya lihat kepentingan transmigrasi waktu itu menyediakan buruh murah untuk perkebunan kelapa sawit, gitu kan. Pada saat itu ya? Pada saat itu, begitu. Karena tiba-tiba ada kelapa sawit di tengah hutan, tidak ada manusia, ya tidak bisa juga jalan perkebunan itu, gitu kan. Nah, pasca itu tahun 90-an awal masuk HTI, begitu. Saya ingat betul pembangunan satu lokasi HTI pertama di Tanjabung Barat, gitu ya, satu lokasi. Nah, itu juga lagi-lagi merubah kawasan tadi HPH. Ya. Jadi kalau HPH kan hutan alam, diganti jadi sawit, hutannya hilang. Kemudian belakang awal 90 masuk HTI, lagi-lagi hutannya hilang, diganti oleh kebun kayu, gitu. Nah, berjalan begitu. Di akhir 90-an, terutama pasca reformasi, itu tambang yang menjadi sangat besar ya, terutama batu bara. Tapi saya memang ada potensi lain di Jambi seperti minyak bumi, tapi itu kategorinya menurut saya terlalu kecil kalau untuk kita sebut sebagai historical untuk menurunnya luasan hutan. Tapi tambang batu bara itu signifikan di pasca reformasi, dan itu juga tambang terbuka sehingga kembali lagi menyumbang penurunan luasan hutan. Makanya kajian Warsi itu ya sampai dengan
tahun antara dengan tahun 70-an tadi, 71 kita sebut, sampai dengan tahun 95 gitu ya, itu 2 juta hektar 2 juta hektar. Provinsi Jambi itu berubah Oke. hutannya, dikonversi gitu. Nah, Tapi barulah secara kawasan itu masih tetap kawasan hutan untuk kalau yang menjadi sawit, karena itu tadi awalnya hutan, status kawannya hutan produksi konversi, Iya. itu dia menjadi APL. oh, oke. Tapi kalau yang menjadi HTI, dia tetap kawasan hutan. Makanya kawasan hutan di Provinsi Jambi itu sampai dengan hari ini itu kan masih sekitar 2,1 juta hektar, gitu ya, masih lebih dari 40% Iya. luas provinsi. Gitu. Nah, itu historical, gitu ya. Belakang juga Tadi Bang, tambang. 2 juta tadi itu 2 juta hektar itu perubahan Nah, ini kalau ya, itu yang hilang, yang hilang. tutupan hutannya. tutupan hutan berganti. Oke. Ya. Memang setelah 95 ke atas itu sedikit-sedikit dia. Nah, kalau kajian kami kan terakhir 2018 ya, itu tutupan yang berupa hutan alam di Provinsi Jambi itu sekitar 1,2 juta. 1,2 juta. Ya, dari 5 juta luas provinsi gitu. Tapi kawasan hutannya masih tetap 2,1 juta. Gitu ya. Karena tadi ada HTI itu kan tetap kawasan hutan. Gitu. Nah, itu historical penurunan luasan hutan alam gitu. Nah, yang juga menarik menjadi bagian dari historical itu, semakin ke belakang kita juga lihat tambang emas semakin marak gitu ya. Saya sebenarnya kurang suka menyebut peti itu, tapi intinya tambang emas yang dilakukan dengan mengabaikan kondisi lingkungan. Oke. Nah, itu juga menyumbang lagi pengurangan luasan hutan. Abang nggak suka menyebut peti dan lebih suka tambang emas karena digunakan dengan teknik pertambangan yang memang Karena begini, menurut saya kan juga ada tambang emas nanti. Saya nggak tahu sekarang apakah sudah ada, tapi asumsi saya, kalaupun nanti ada tambang emas dia legal, kalau dia pengelolaannya juga merusak lingkungan, menurut saya dia akan sama saja dengan peti. Kan begitu ya. Nah, walaupun secara status hukumnya dia legal. Nah, itu yang makanya saya kurang suka, karena itu bisa mengaburkan. Oke. Begitu. Jadi legal tidak legal seharusnya yang dilihat dia efeknya terhadap alam, terhadap lingkungan gitu. Harusnya begitu kalau saya. Nah, kalau dia pun punya izin resmi tapi dia merusak, seharusnya dia labelnya sama ilegalnya. Ilegal dari aspek yang lain gitu. Bukan dari aspek yuridisnya. Bukan dari aspek hukum gitu. Nah, itu penyumbang berikut sehingga hutan juga semakin turun. Dan bahkan karena dia merusak bentang alam gitu ya, itu menimbulkan efek lebih macam-macam lagi jangka pendek, banjir ya, longsor dan sebagainya. Nah, belakangan ini gitu ya, semua yang tadi itu sudah berjalan terus begitu, antara yang legal, ilegal, campur aduk, tapi sebenarnya semuanya berkontribusi terhadap kerusakan. Kan gitu ya, semuanya berkontribusi terhadap kerusakan. Nah, belakangan ini kan menurut saya mulai muncul gitu ya kesadaran-kesadaran kritis, apa itu ada masyarakat yang menolak tambang, masyarakat yang menolak perusakan sungai, perusakan hutan di sekitarnya. Nah, itu menarik gitu ya. Jadi kalau kita lihat historikalnya gitu, dulu tidak peduli sama sekali, jadi dia kurvanya naik. Kalau kurva kerusakan hutannya terus meningkat, ya, maksudnya hutannya semakin berkurang, tapi kurva kepeduliannya meningkat gitu ya. Nah, itu menurut saya menarik gitu. Belakangan kan anak-anak muda kita juga semakin care gitu isu ini. Saya tertarik contoh anak-anak muda di Kota Jambi, mereka peduli langit biru gitu. Itu kan
menarik ya, walaupun masih di tingkat perkotaan gitu kan. Tapi langit biru Kota Jambi itu jelas sumbangannya dari desa-desa di sekitarannya yang mampu mengurangi emisi di udara kan begitu. Dan yang bisa mengurangi emisi jelas adalah pepohonan karena dia punya klorofil, punya zat hijau daun, mampu menghisap itu semua begitu kan. Nah, itu yang saya lihat perkembangan, sehingga menurut saya memang semakin menarik upaya-upaya kampanye advokasi yang kami lakukan dengan melibatkan anak muda. Sekarang ada kelompok-kelompok anak muda yang suka jogging, lari. Ya. Itu kita bikin program Kulari ke Hutan. Oke. Mereka dibawa mereka ke hutan. Dibawa ke hutan. Jadi lari di hutan. Dan selesai lari mereka kontribusi macam-macam untuk kawasan di situ, untuk desanya. Minimal mereka bikin vlog. Gitu. Nah, itu sekarang trennya tinggi gitu. Ada juga yang kelompok sekarang kalori ya. Berapa kalori dia kurangi. Iya. Tapi konteksnya ketika dia mengurangi kalori dikaitkan dengan lagi-lagi hutan gitu. Nah, itu upaya-upaya yang dikembangkan oleh banyak anak muda yang sekarang menurut saya berdampak positif terhadap keberadaan hutan yang tersisa. Tapi kalau misalnya Bang, dengan tadi tutupan luas lahan kita, tutupan luas hutan kita yang semakin turun terdegradasi terus sampai hari ini ya, dengan ancaman, dengan penyebab tadi macam-macam, mulai dari ya kebijakan masa lalu ya, kita bicara soal kebijakan masa lalu sampai masa kini. Ada nggak Bang ancaman ke depan lagi Bang yang bisa menyebabkan, misalnya itu ada rencana pembukaan jalan dari Kerinci ke Bungo, kemudian dari Kerinci ke Bengkulu. Itu kira-kira bakal menjadi ancaman baru nggak Bang untuk kemudian semakin mendegradasi hutan, kawasan sudah semakin sempit dari sisi yang masih tutupan luas hutannya Bang? Ya, memang lagi-lagi harus kembali lihat histori itu. Jadi pengalaman menunjukkan memang pembukaan jalan kalau dia membelah kawasan hutan yang tutupannya baik, perkembangannya adalah yang terjadi kerusakan terhadap hutan. Dan itu nyata. Kita bisa ambil banyak contoh gitu ya. Contoh di Kerinci Seblat itu jalan yang dibangun dari Muara Siau menuju Muara Madras itu pada satu lokasi tertentu itu memotong Taman Nasional Kerinci Seblat. Sekarang kiri kanan jalan itu habis hutannya gitu. Contoh lain di selatan Taman Nasional Bukit 30 di kawasan hutan produksi dibangun jalan juga untuk kepentingan pengangkutan produksi. Padahal perusahaan yang bangun jalan bikin portal untuk mengamankan supaya orang luar tidak masuk. Tapi pada prakteknya sekarang kiri kanan jalan itu habis. Gitu ya. Ya, itu menurut saya klasik. Jadi pembukaan jalan kita sepakat itu pada wilayah-wilayah tertentu penting, terutama untuk mengatasi isolasi terhadap masyarakat yang ada di wilayah tertentu. Tapi ketika jalan itu haruslah memotong kawasan hutan penting, apalagi kawasan itu berupa kawasan konservasi seperti Taman Nasional, hutan lindung gitu ya. Nah, menurut saya pengkajiannya harus lebih luas. Jadi apakah nilai ekonomi yang ingin didapat dengan pembangunan jalan itu seimbang dengan kerugian ekonomi yang juga bisa dihitung dari aspek konservasi, aspek keberadaan hutan alam, apakah itu seimbang? Nah, kalau itu tidak seimbang, tentulah kita akan lebih memilih mempertahankan ke aspek ekonomi yang jangka panjang. Kalau hari ini memelihara hutan, gitu ya, itu bukan tidak ada aspek ekonomi walaupun dia hutan konservasi, gitu. Kita sudah lihat kan di awal tahun ini negara kita
dibayar kan Ya. oleh pemerintah Norwegia ratusan miliar rupiah dalam rupiahnya itu, Termasuk di Jambi ya. termasuk Jambi lah pasti mendapat bagian dari itu oleh pengaturan pemerintah pusat gitu ya. Itu karena Indonesia dinilai mampu mengurangi emisi, Oke. dan itu dari sektor yang disebut REDD ya, Iya. pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan gitu. Jadi menjaga hutan bukan tidak ada nilai ekonomi gitu. Yang masih menjadi apa mindset gitu, itu masih berpikir lama seolah-olah ini ada hutan, Ya. diam saja atau dijaga saja hutannya tumbuh tambah lebat. Kami ini kok hanya menonton, Iya. ini tidak ada apa-apa. Padahal itu sekarang nilainya sudah tinggi tanpa perlu menebangnya. Contoh tadi. Tapi fakta empirisnya memang seperti itu zaman dulu kan. Ya itu yang menurut saya menarik sekarang dengan vlog anak-anak muda itu. Jadi mereka sudah juga cerita bahwa, oh ini hutannya baik, maka dengan apa ada aspek bisa donasi dengan kegiatan kulari hutan mereka donasi. Oke. Tapi ada aspek yang masuk kepada skema pembayaran jasa lingkungan. Oke. Nah, itulah bahasa Indonesia ya kira-kira. Pembayaran jasa lingkungan. Itu luas itu. Yang bisa dapat. Salah satu contoh yang tadi saya sebut Norwegia Indonesia gitu ya. Ya. Signifikan gitu kan. Pemerintah Indonesia tahun 2010 ya. Ya. Itu 1 miliar dolar didukung tanda tangan letter of intentnya 2010 oleh Norwegia gitu 1 ya. miliar. 1 miliar US dollar gitu. Jadi hutan punya nilai ekonomi, memang bagi orang yang ada di pinggir hutan dia lihatnya bisa tidak langsung karena melalui negara. Oke. Tapi hari ini yang seperti dikerjakan Warsi di Bujang Raba, ya di Bukit Panjang Rantau Bayur, itu masyarakat pinggir desa hari ini merasakan manfaat dengan dia jaga hutan. Mereka dapat langsung. Mereka dapat dalam langsung. sisi finansial. Dari aspek finansial. Jadi ada imbal jasa karbon yang sekarang kalau tadi yang saya ceritakan negara ke negara. Ya. Nah ini sekarang dari komunitas ke komunitas. Oke. Imbal jasa karbon dihitung. Ini hutan desa di Bujang Raba berapa ribu hektar, total ada sekitar 7.000 hektar. Kandungan karbon per hektar ada 300 ton. Ya. Harga imbal jasanya itu sekarang 1 ton itu $6 yang didapat masyarakat Bujang Raba. Total mereka sudah menerima sekitar 1,4 miliar rupiah. 1,4 miliar dengan hanya menjaga Dengan itu. hanya menjaga. Oke. Dengan hanya melihat Ya. kalau ada orang mau nakal-nakal dilarang gitu kan. Itu sudah 1,4. Insya Allah awal tahun depan Januari akan ada pembayaran lagi tahap berikutnya senilai 1 miliar lagi gitu ya. Artinya itu memungkinkan Bang dilakukan di semua komunitas-komunitas Memungkinkan. masyarakat yang menjaga hutan. Yang menjaga hutan. Supaya mereka dapat benefit langsung. Ya. Untuk menghilangkan stigma tadi itu ya, kami disuruh hanya untuk menjaga, melihat, tapi kami miskin. Kami miskin. Nah, Ya. sekarang mereka dapat langsung. Ya. Nah, menariknya juga contoh yang mereka dapat itu kan kita musyawarahkan kan, semua kaya miskin ikut. Mereka bilang kami butuh untuk sunatan massal, nggak punya uang untuk nyunat anak. Rombongan yang miskin. Oke. Pakai untuk sunatan massal. Kemarin pas yang pemberian dana tahap berikutnya bulan puasa kemarin, COVID, kami perlu sembako. Oke. Jadi akhirnya mereka menyebut, wah ini kita jaga hutan, ternyata bisa jual anginnya, Oke. gitu. Iya. Ini untuk terakhir ini Bang. Ya. Dengan tadi melihat bahwa ada banyak peluang ya yang bisa kemudian didapatkan masyarakat untuk menambah secara ekonomi. Ya. Tapi juga kemudian kita banyak yang belum tahu tentang ini komunitas-komunitas sehingga terjadi tetap pembalakan liar, tetap terjadi ya ini ya.
Dan di sisi lain adalah kebijakan pemerintah juga yang sepertinya belum terlalu banyak mensosialisasikan aspek seperti ini, Bang. Yang kemudian kira-kira terkait dengan kondisi ini gimana, Bang? Pandangan dari Walsi, Bang? Ya itu, jadi kan tetaplah kita tidak bisa menyeragamkan dari sekian yang masyarakat yang banyak yang peduli. Tentu ada bagian-bagian tertentu yang berpikir kepentingan sendiri kan gitu ya. Nah ini memang menurut kami perlu ada kalau istilah populer itu reward and punishment gitu kan, penghargaan dan penghukuman yang jelas. Kalau dia berhasil jaga kayak Ujang Raba itu dari 2013 sampai 2019 zero, hutannya tidak kurang semeter pun. Bisa mereka jaga. Tapi di luar itu banyak yang babak belur gitu kan. Nah itu yang saya bilang, reward and punishment. Ini yang bisa jaga kita reward senyata-nyatanya. Yang tidak benar, yang melakukan pelanggar-pelanggar, kita hukum dengan juga nyata hukumannya gitu. Nah NGO dalam konteks itu kan hanya bisa berkampanye. Tetap kewenangan ada di negara gitu ya. Jadi memang peran negara itu sangat besar. Bagaimana bisa bahasanya menegakkan hukum yang jelas gitu ya terhadap oknum-oknum yang sebenarnya segelintir tapi merusak yang banyak gitu. Tapi dia pada intinya adalah segelintir tapi kemudian mempunyai pengaruh yang besar. Iya itu dia punya kekuatan tapi dia sebenarnya kelompok kecil. Nah ya itu. Ya itulah bahasa saya itu kesadaran bersama. Kalau contoh kayak di Bujang Raba sekarang yang segelintir itu berani, itu rame-rame mereka melawannya gitu. Nah di tempat lain kita harus bangun juga begitu ya. Oke, itu tadi Bujang Raba itu menjadi sebuah role model yang sebenarnya bisa dikembangkan di Jambi dan juga di daerah-daerah lain, bahwa dengan menjaga hutan sebenarnya itu akan bisa mendapatkan keuntungan dari sisi kelestarian ekologis dan juga dari sisi finansial. Kita akan bertemu lagi dengan pembahasan soal isu lingkungan dengan narasumber lainnya. Sampai jumpa, saya Suwang Sitanggang undur diri. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Rudi.